Menurut catatan yang saya pendengar bahwa aspal Buton itu dikelola pertama tahun 1924, Iya. ya kan? 1924. Hmm. Ya, catatan itu masih ada. Kemudian pada waktu dikelola oleh PAN itu tahun berapa? Iya. Yang jelas masih segar, masih orang tua kita Pak Manarpa masih punya peran besar. Kalau saya tidak salah dipimpin terakhir itu oleh yang rektor yang Sultan sekarang. Iya. Pak Iya Samsul kan? Kamar. Samsul Kamar. Saya tahu ceritanya. Tapi kan harus kita lihat bahwa dari rantai panjang ini baru kita menemukan bahwa itu hanya aspal untuk jalan. Tapi pernahkah kita untuk berpikir bagaimana yang menghasilkan residu ini? Itu kira-kira zat apa yang residunya aspal? Iya, iya. Mungkin ada yang punya nilai ekonomi tinggi, sehingga kalau kita kembali pada cerita-cerita orang tua di Buton, bahwa negeri ini akan dia terbuka kalau sudah ada 19 bendera kalau saya tidak salah. Iya, iya. Ya kan? Itu perlu Dikaji, Pak. dikaji itu. Itu bahasa apa yang orang-orang tua sampai sudah punya cara begitu. Apakah ini bagian daripada bahwa di balik aspal ini ada nilai yang sangat tinggi yang belum kita dapatkan. Nah itu, mari kita kelola residunya saja ini dengan arif bijak, jangan terlalu terburu-buru. Ya, kita anukan dulu, belajar lebih dalam untuk menggali potensi yang sesungguhnya daripada di balik residu ini. Iya. Pak, menarik tadi Bapak menyinggung soal segala potensi yang kita miliki dari aspek pertanian, kelautan, pertambangan, pariwisata. Namun selama ini kita belum melihat hadirnya sebuah industri atau pabrik yang itu dalam skala besar diletakkan di Sulawesi Tenggara, Pak. Bapak dulu sempat menyinggung bagaimana potensi Pulau Buton, Pulau Muna, Buton Tengah yang akan dijadikan. Nah, gimana Pak melihat terkait dengan masa depan ke arah situ untuk bisa menciptakan industri ini? Justru itu sebenarnya bukan kita ingin menyalahkan, tapi kita berpikir yang rasional. Kita 62 tahun jadi provinsi. Iya, Pak. Kita memiliki potensi aspal alam di atas permukaan, bukan di betul. bawah permukaan ini, di atas permukaan. Tentu ada beberapa instrumen yang harus dilakukan. Kita berandai-andai. Kalau industrinya itu ditaruh mendekati bahan baku, ya kan harus kita hitung. Yang pertama kita hitung bagaimana mendatangkan itu mesin. Nah, pertanyaan saya, sudah pernahkah kita buat pintu masuk untuk lahirnya industri di kawasan kita, seperti bikin dermaga atau membentang lahan yang siap untuk kawasan industri terbangun, atau di dalam tata ruang kita sudah tercermin itu dari tahun ke tahun? Saya kira kita belum memiliki peta yang bagaimana peta itu untuk memfasilitasi potensi-potensi yang kita miliki. Satu. Yang kedua, ya di dalam orientasi untuk meletakkan suatu industri kan harus dilihat bagaimana seefisien mungkin daya dukung lain. Sudah berapa besar energi pembangkit kita untuk mendukung industri? Betul.
listrik apa yang kita berikan itu. Listrik yang ada di tempat kita ini kan semua bahan baku diesel semua, ya kan? Didorong oleh mesin. Paling yang tenaga airnya itu berapa itu? Air jatuh, air terjun. Nggak ada seberapa. Ya. Diesel tadi. Ya seperti itu. Jadi menurut hemat saya memang banyak yang harus kita siapkan. Apakah dia ada di luar? Bagaimana pendukung tenaga kerja kita? Ya. Sudah siap nggak? Untuk itu, saya menurut hemat saya, jangan terburu-buru. Terburu-buru. Yang sekarang kita dukunglah pengaspalan, untuk itu sudah ada komponen asfal betul. Ya. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana arah pembangunan Sulawesi Tenggara ini, Pak, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan tadi kaitannya dengan bagaimana visi abadi NKRI yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Kata kuncinya bahwa kita ini mau berkelanjutan ke depan. Nah, kira-kira apa poin penting yang mesti kita siapkan hari ini, Sulawesi Tenggara ini, untuk bisa menuju Indonesia Emas tadi, setelah kita tadi bicara soal bagaimana dua mesin tadi, antara daratan dan kepulauan, dalam hal ini Kepulauan Buton, sehingga kita melihat masa depan itu lebih cerah dan tadi itu Pak, kita memiliki lompatan tadi. Ya, yang pertama Sulawesi Tenggara ini kan 17 kabupaten. Ya. Wilayahnya kawasan, daratan, dan kepulauan. Kalau kita bicara dengan manajemen pemerintahan, kita ini rentang kendalinya jauh. Ya. Ya, dan kita bisa melihat bahwa ada ketimpangan. Kita harus jujur. Ketimpangan. Ketika ibu kota itu dikendari, maka tentu faktanya daratan itu jauh lebih cepat maju. Ya kan? Kepulauan yang tadinya 62 tahun yang lalu, itu kepulauan lebih maju daripada daratan. Pada waktu kita memulai jadi provinsi. Ya toh? Sekarang daratan jauh lebih maju. Ya. Kata kunci yang harus mungkin kita jawab bersama, sepakat bersama, bahwa Sulawesi Tenggara ini kalau mau cepat maju, jangan satu mesin berada di Kendari. Kita harus pakai dua mesin, dua body, yaitu bagaimana ada satu pemerintahan Sulawesi Tenggara dan pemerintahan Jasirah Sulawesi Tenggara yang berada di kepulauan yang namanya Kepulauan Buton itu bisa satu mesin juga dalam bentuk dia jadi provinsi. Harus kita jiwa besar. Kalau tidak, bagaimanapun hebatnya kita, dengan dinamika yang berada di sekitar kita, bahwa jangan kita lupa kita diapit oleh 2-3 daerah yang sementara ini merangkak maju besar. Sulawesi Tengah dengan Bawalinya, Sulawesi Selatan dengan Makassarnya dan Paloponya. Di depan kita itu ada Maluku Utara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan berbagai dinamikanya yang sementara tumbuh. Di Papua sana sementara juga bergerak maju dengan berbagai fenomena yang ada. Kita yang berada di depan ini adalah Sulawesi Tenggara karena dia berada di depan kaki Sulawesi. Ini nggak bisa ditangani oleh satu manajemen yang berada di Kendari. Dia harus kita jiwa besar untuk menjadikan dua. Baru kita ikat dua mesin ini, dua bodi ini menjadi satu kekuatan
untuk bagaimana kita maju di dalam Indonesia yang berkelanjutan itu. Ya. Nah tadi Pak singgung soal energi juga Pak. Saya tertarik ini bicara soal energi ketika Bapak menjadi wali kota menghadirkan terminal suplai BBM di Kota Bau-Bau. Ini kan bicara masa depan Pak. Ya, Dan saya tahu persis terminal suplai BBM ini ada di Bau-Bau, tapi dia punya peran regional Indonesia Timur. Nah, bagaimana Bapak bisa membaca itu sebagai sebuah kekuatan yang sebenarnya ini adalah merupakan masa depan kita? jadi memang pada waktu itu Pertamina mencari lokasi Iya, dan berbagai alternatif lokasi, termasuk Selayar. iya, Kemudian jujur saya katakan bahwa Selayar juga punya potensi dan kedudukan yang cukup kuat iya, untuk menjadi terminal supplier pada waktu itu. Saya sebagai wali kota pada waktu itu menantang Pertamina. Tapi sebelum saya jadi wali kota, masih Pak Umar pernah datang direktur Pertamina di sini dan sudah menetapkan bahwa Bau-Bau ideal untuk itu. Dan ditunjuklah kawasan di kawasan Pertamina lama, iya, sehingga itu yang dikembangkan. Begitu bocor informasi bahwa ada Pertamina di situ, orang Pertamina sendiri yang beli tanah di situ dan menawarkan dengan harga yang tinggi. iya, 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 Kita buka saja iya, iya, supaya ini tidak terulang. iya, iya, Ketika Pertamina mau masuk, iya, menawarkan melihat tempat, sudah harga tinggi. iya, iya, Dan beberapa bulan kemudian saya jadi wali kota. Informasi itu saya dapat. Sehingga saya tugaskan camat pada waktu itu untuk melihat kembali, ternyata memang betul bahwa pemiliknya bukan masyarakat setempat, setempat, sudah beralih. iya, iya, Ya, minta maaf saja nih. iya, Maka saya menghubungi Pak Ali. Dan di situ Selayar juga sudah siap iya, dengan berbagai fasilitas yang ingin diberikan. Sehingga saya mengundang kembali Pertamina dan saya bertekad membantu kalau ada soal pembebasan tanah tidak ada calo. iya. Ini jaminan ini Pak. Ini saya jamin. Dan mereka terima tidak pakai perantara, Langsung. langsung. Soal lokasinya tidak mungkin di situ. Iya, iya, iya. Jadi ketika itu saya sudah masukkan pesawat ke Bau-Bau. Iya. Jadi mereka datang dengan pesawat. Pada waktu mereka datang di pesawat mau survei, saya bilang saya ada lokasi di yang tepat sekarang. Iya. Saya bilang di situ ada tanah masyarakat, tapi survei dulu lihat. Saya fasilitasi mereka survei. Setelah mereka survei, dimenangkan layak. Dan dia tidak berkedudukan lurus dengan landasan pacu Bandara Betobari. Iya. Sehingga lebih aman. Dan saya fasilitasi untuk bertemu langsung dengan pemilik tanah. Tidak ada calo. Dan pernyataan pada waktu itu orang Pertamina dia katakan, selama Pertamina ada, barusan ini Low cost Pak. low cost. Ya. Sehingga hadirlah Terminal suplai terminal BBM. seperti itu dengan protokol. Iya. Cuma catatan saya minta kalau tenaga kerjanya utamakan juga putra daerah, dan alhamdulillah sudah banyak putra daerah yang ada di situ. Nah, ini saya kira perlu diketahui oleh pemirsa Pak, karena yang lahir di atas tahun 2003 itu tidak mengetahui sejarah itu Pak. Padahal ini kan penuh perjuangan ini sampai bisa menghadirkan itu di sana. Ya. Karena ini lobbynya juga sudah bukan main-main ini Pak. Oh itu, dan ada pengalaman ketika kita diskusikan ini dengan Menteri Lingkungan Hidup pada waktu itu, salah satu deputinya mengatakan dengan berbagai
kajian bahwa ada risiko lingkungan dari hadirnya terminal seperti itu, sehingga itu dalam diskusi ingin diperdalam. Tetapi saking ruwetnya dalam diskusi itu, saya bertanya, Ibu Deputi, apakah di dunia ini baru pertama rencana pembangunan terminal BBM seperti itu? Kalau dia baru pertama, tentu mungkin kita pertimbangkan risikonya. Tapi kalau sudah pernah ada terminal begini, saya mau tanya, sudah berapa yang korban? Iya. Sehingga pada waktu itu dari beberapa orang Pertamina dia kasih jempol saya. Karena pertanyaan itu menukik untuk itu. Menjawab keraguan tadi, Pak. Sehingga dia bilang, ya tanya kembali kepada Pertamina, dia bilang, kita sudah pernah punya terminal ini ada di sini, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada komplain apa-apa. Kalau begitu langsung ketuk palu ini, Pak. Dan saya didukung oleh orang-orang lingkungan. Yang saya tahu Pak itu Arman Manila yang untuk mendukung LSM lingkungan. Jadi kita perlu terima kasih kepada teman-teman LSM lingkungan pada waktu itu mau bertegas. Jadi memang kolaborasi pemerintah dengan LSM yang terkait itu perlu dibangun di dalam kita menyelesaikan masalah. Nah, kemudian mungkin yang perlu kita sampaikan juga kepada pemirsa ini, Pak, terkait dengan dulu itu kan Bapak pernah merancang agar birokrasi itu satu frekuensi dengan kepala daerah. Sehingga ada 2 kloter itu, Pak, episode untuk meningkatkan kapasitas mereka. Yang pertama itu saya sebut alumni Beijing, yang kedua alumni Langkawi. Saat itu, setahu saya, Cina belum semaju seperti sekarang. Masih di belakang Amerika, tapi sekarang Cina tapi waktu itu Pak, Bapak tidak membawa mereka ke Eropa atau ke Amerika, tapi ke Cina malah. Nah ini seperti apa? Mungkin ini untuk berbagi juga kepada pemirsa dan yang lain Pak soal itu. Yang pertama, birokrasi saya itu bermacam-macam latar belakangnya. Baik dari sisi disiplin ilmu maupun dari pengalaman serta tempatnya dia sekolah. Ada yang sekolah di Jawa, ada yang sekolah di Kendari, ada yang sekolah di Makassar, dan ada yang tidak pernah sekolah di luar. Iya kan? Itu adalah birokrasi kita. Kalau saya bicara, saya pidato untuk mengarahkan bahwa kita perlu begini-begini, masing-masing punya respon yang berbeda. Sehingga saya pada waktu itu mengambil kesimpulan, ternyata metode pidato berkata-kata itu tidak terlalu tepat untuk membangun satu cara pandang yang sama. Maka saya bawa dulu ke Beijing. Cina. Di sana di Cina itu kita bisa bayangkan bagaimana di Cina itu membangun, Dan sementara merancang mereka memang. Betul. Masih di bawah Amerika, Pak. Masih jauh. Tetapi yang pertama disiplin, kemudian bagaimana jalan yang bagus, bagaimana sehingga satu pengalaman yang mereka saksikan, bagaimana kita buat Pantai Kemali langsung tanam pohon kelapa. Sudah besar Pak. Dan hari itu sudah berbuah. Iya. Dan itu saya kasih lihat di beberapa tempat. Di Cina, di Hong Kong. Di akar-akarnya Pak itu. Itu. Terus bagaimana kita membuat ruang publik? Di ruang publik itu minim konflik. Ketimbang lorong-lorong. Iya. Jadi pola kota dengan banyak lorongnya gang itu potensi konflik. Anak lorong 1 lawan anak lorong 3, itu sering ada.
Untuk itu bau-bau ini kan sudah banyak lorongnya. Ya, ya, ya. Nah, dan belajar kita dengan konflik Ambon Ya. bahwa kita perlu ada ruang netral. Nah, itulah kita buat Pantai Kamali. Ya. Nah, itu satu. Kemudian untuk kita menghindari aset masyarakat di pesisir bau-bau itu, Jalan Sudan sekitarnya itu beralih fungsi. Ya. Karena kita tahu bahwa kaitan fungsional yang dekat antara pelabuhan dengan daerah belakang pelabuhan itu koneksitas fungsionalnya selalu aset masyarakat yang dekat pelabuhan itu jadi tempat karaoke atau panti pijat. Iya, iya. Iya. Beralih fungsi itu aset-aset masyarakat. Sehingga untuk menghindari terjadinya alih fungsi karena kaitan fungsional pelabuhan dengan aset masyarakat itu, maka kita buka ruang kawal. Saya kira kalau di depan aset masyarakat dekat pelabuhan ada ruang publik, tidak mungkin ada ruang karaoke di situ, ada panti pijat di situ. Karena ada pengawasan keramaian ini, Pak. Keramaian di situ. Ini tidak mungkin. Sehingga saya beri keyakinan bahwa harus kita atasi cara ini. Dan ya alhamdulillah aset masyarakat itu tetap mempunyai nilai ekonomi yang bagus. Dan birokrasi paham, masyarakat paham. Dan mungkin sebagai informasi juga bagi pemirsa sekalian, setahu saya Pak yang dibawa ke sana itu ujung karirnya itu paling mentok eselon 2. Bahkan ada yang jadi pejabat kepala daerah seperti Pak Konstan dan almarhum Pak Mustari. Itu kan karirnya sampai itu semua beliau tangan dinginnya ini beliau sampai masuk dalam kloter tadi itu Pak. Nah, kemudian yang terakhir Pak ini kaitannya dengan bagaimana Bapak mengkoneksikan bau-bau sebagai sister city dari Korea Selatan. Sehingga bau-bau itu naik kelas, bukan hanya menjadi kelas atau calon ibu kota, Cape Town, tapi juga menjadi skala dunia. Mungkin itu bisa Bapak ceritakan di sini, Pak. Jadi begini, pada tahun 2007, tapi sebelumnya itu ada 2006, kita melakukan simposium internasional tentang penakaskahan. Itu 17 negara yang hadir. Dan itu pada waktu untuk simposium itu ada 3 daerah yang berebut. Kutai, Palembang, Kota Bau-Bau. Dan tidak ada Bau-Bau, Surabaya. Jadi ketika itu Kutai berkeras, Palembang berkeras, dan memang memenuhi syarat sekali untuk mereka. Saya masuk menawarkan penaskahan karena memang pada waktu itu banyak mahasiswa dan dosen-dosen dari Malaysia yang melakukan kunjungan untuk mencari naskah-naskah yang ada di masyarakat. Ada begitu itu seingat saya. Sehingga ini saya katakan kebetulan naskah-naskah itu banyak kan di rumahnya Pak Mulku. Sehingga saya bilang kita memenuhi syarat untuk bisa masuk, dan diakui oleh beberapa guru-guru besar di luar pada waktu itu. Saya tawarkan dengan berbagai kapasitas dan perjuangan, sudah kita pakai baca-baca apalah sudah disetujui. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya itu kami minta Profesor bukan sebelumnya ini yang dari Unhalu, Lanyampe. Kita tugaskan bagaimana beliau bisa mengambil naskah-naskah Buton di perpustakaan Belanda. Dan alhamdulillah sampai dengan mikrofilmnya itu diambil oleh, dan Lanyampe menyampaikan kita banyak naskah.
dan alhamdulillah jadi. Nah, di situ hadir juga beberapa profesor dari Korea. Itu 2006. 2007 itu ada informasi 2008. Datanglah tim Korea ke Bau-Bau. 4 orang, profesor, doktor. Untuk melihat, ini NGO. Dia ingin melihat bagaimana Korea itu ke depan. Ada 2 ancaman Korea Selatan itu. Ancaman Korea Utara dengan musim dingin yang terlalu panjang. Nah, di satu sisi usia harapan hidup mereka naik. Sudah sampai 70 tahun lebih. Sehingga ada satu cara pandang Korea bahwa ancaman Korea Utara itu perlu menyelamatkan generasinya Korea di luar. Yang dipilih pada waktu itu di Afrika dan Filipina. Karena ada profesor yang ikut di simposium itu menyatakan ada satu kota, daerah di Indonesia yang namanya Bau-Bau. Itu cerita awal. Sehingga menarik mereka datang. Terus mereka berkunjung ke Bau. Ya, salah satu dokter yang ikut hadir dan menjadi ketua rombongan adalah turunan dari Raja Sijang. Turunan dari Raja Sijang dikenal sebagai raja yang melahirkan aksara Hangul. Dia itu turunan 21. Tiba di sini ya. Strategi saya, karena dia turunan raja, maka saya minta dengan hormat Pak Wakil Wali Kota almarhum Pak Halaka. Saya bilang, ini sama-sama kalian turunan raja. Darah biru, Pak. Darah biru. Bapak yang jemput. Dijemput dengan para Pak Halaka. Setelah itu dibawa ke ruangan saya di Palagi Mata. Di Palagi Mata itu kita sudah siapkan yang tadinya di ruangan saya itu televisinya Sharp. Iya. Saya suruh ganti Samsung. Samsung ya. Mobil juga, Pak. Ketika juga menjemput, saya larang pakai Toyota. Iya. Saya bilang kebetulan ada mobil Pragio itu pada waktu MTQ, Pak Gubernur Ali Masih mewajibkan kita membeli mobil Korea. Jadi kita punya 2 mobil Korea. Saya bilang jemput pakai mobil Korea. Dapat itu. Ya, jadi, begitu mereka turun, dia naik mobil Korea. Begitu di ruang saya, Samsung. Iya. Jadi Korea minded ini ya ceritanya. Iya. Tapi ketika mau telepon ke tempatnya bahwa mereka sudah sampai, ada keterbatasan. Teleponnya nggak bisa. Iya. Kebetulan telepon saya bisa untuk telepon ke luar negeri. Telepon saya itu mereknya Samsung. Jadi di situ nyambung bahwa ada Korea minded. Jadi itu, singkat cerita, berbagai potensi saya gambarkan. Perkenalkan bagaimana budaya Buton, bagaimana aksara Buton, Arab Gundul. Tapi saya bilang bahwa di sini ada beberapa etnis. Salah satunya Cia-Cia. Ternyata ada beberapa kata atau huruf di Cia-Cia itu tidak bisa terwakilan dengan aksara Latin maupun aksara Arab. Tapi dia bisa diucapkan dengan aksara Hangul. Itulah sehingga kita perlu melestarikan bahasa Cia-Cia. Karena bisa saja bahasa Cia-Cia ini penuturnya hari ini banyak,
tapi karena